Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Hari ini semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energinya juga bisa bolak-balik. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja ya. Terima kasih banyak sudah bergabung, terima kasih banyak sudah subscribe. Dan stay tune terus. Hari ini readingannya adalah energi kamu dalam waktu dekat ini ya teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggalin pesan di kolom komentar. Oke, ramaikan kolom komentar, tapi satu orang satu aja kali, jangan banyak-banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Yuk kita simak ya energi kamu. Oke, ada The Bear. Aduh, ternyata kamu juga orangnya galak ya. Bisa dibilang orangnya ini kalau udah kata kamu nggak mau ya nggak mau gitu. Terus nggak suka diatur. Terus kalau ada yang ngasih saran juga kamu sama orangnya denial. Ya kamu karena ngerasa kamu ini kuat, ngerasa kamu hebat, jadi kamu sering banget nih ya belum menerima sepenuhnya tentang kekurangan yang ada pada diri kamu ya, karena selama ini kamu selalu dipandang sempurna, selalu orang-orang sama kamu tuh takut, menghindar, nggak mau punya masalah. Jadi hal tersebut menjadikan kamu seseorang yang punya pemikiran jauh sama orang lain. Jadi kamu selalu ngerasa jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih baik dari orang lain, sehingga membuat kamu jadi orang yang sangat keras kepala dan juga pemarah. Tetapi di dalam waktu dekat ini nih, kamu akan menyadari sikap kamu yang seperti ini dan kamu akan berangsur-angsur memulihkan sikap kamu yang seperti ini. Kenapa? Karena kamu ngerasa sekarang-sekarang ini kamu udah terlalu sangat dalam ya, menjadi orang yang seperti itu, dan kamu sudah juga kesulitan gitu untuk bisa menyembuhkan jiwa kamu untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja. Jadi walaupun kamu punya kelebihan, punya kekuatan, kamu pingin orang-orang itu nganggap ya sama kamu tuh biasa aja. Dan tetap ya, kamu juga kepinginnya kamu tidak berpikir yang sok berani, sok jago. Nah, nanti dalam waktu dekat ini aku ngerasa kamu tuh lagi akan menemukan sebuah cara, akan menemukan sebuah pemikiran untuk bisa menganalisis ya diri kamu dan juga mencari jalan keluar untuk kamu bisa mendapatkan kedamaian di dalam batin kamu. Karena selama ini beberapa tahun mungkin kamu sudah mencari jalan, bukan bukan mencari jalan kebenaran ya, tapi kamu sudah mencari jalan kesenangan. Terus juga kepingin menang terus ya. Sekarang kok ngerasanya kepingin damai hatinya ya. Kenapa sih kok gue kayak gini amat? Mulai ngerasain gak nyaman dengan apa yang ada pada diri kamu. Kamu kepingin lebih kayak ya, kamu orang yang kuat, kamu orang yang pintar, kamu punya keahlian, kamu punya kelebihan, tapi kamu nggak ingin memakai mulut kamu untuk mengatakan tersebut, tapi orang lain bisa menilai kamu dengan melihat saja gitu. Jadi kamu nggak kepingin dengan suara kamu, dengan cara kamu mungkin setiap hari yang sering kamu lakukan ya, kalau kamu mengaku kamu bisa ini, kamu bisa, tapi kali ini kamu kepingin orang lain lihat aja gitu, lihat aja udah tahu gitu kamu ini siapa, kamu ini bagaimana. Jadi kamu nggak mau lagi capek kayak biasanya gitu ya, kamu selalu melakukan ya sesuatu yang nggak kamu sukai lah. Akhirnya sampai dengan detik ini kayak kamu tuh nyesel kalau kamu tuh adalah sosok seperti itu. Kamu tuh nyebelin ya ternyata. Seperti itu, apa yang pernah kamu lakukan itu ya kamu lama-kelama nggak suka dengan sikap yang kamu terapkan tersebut. Mungkin juga di sini ada teguran sih kalau aku lihat ya. Mungkin karena kamu juga orang yang bukan orang biasa, artinya ya kamu punya pendamping, punya leluhur. Jadi kamu tuh kayak diarahkan untuk tidak sombong, untuk tidak salah arah lah, salah pandangan gitu. Jadi kamu tuh sedang diluruskan, jadi sedang banyak diberikan ujian-ujian mental yang pada akhirnya saat ini kamu menyadari hal tersebut tidak
telah menghasilkan sesuatu kebaikan buat kamu di hari ini, dan mungkin kedepannya pun kamu akan kesulitan nanti untuk mendapatkan perlindungan lagi dari leluhur ataupun dari orang-orang yang tidak terlihat olehmu ya. Semua itu mungkin datang karena anugerah ataupun juga karena tirakat kebiasaan kamu dalam menjalankan kehidupan, sehingga kamu mendapatkan teman ya, penuntun. Tetapi kali ini teman dan penuntunmu yang gaib itu ya menyadarkan kamu kepada perubahan drastis untuk menyikapi mana yang salah, mana yang benar. Kamu berjalan dalam kehidupan ini, bersikap pada orang lain, kepada diri sendiri, termasuk kepada orang-orang yang mungkin dekat dengan kamu. Jadi kamu tuh kayak lagi diajarin. Jadi kamu dapat banyak masalah yang membuat mental kamu di sini mulai harus melakukan perubahan. Di sini ada bouquet ya. Semoga teman-teman di sini rezekinya lancar, terus yakin banget semua kebaikan ada pada diri kamu, kehidupan ke depan selalu diberikan keberlimpahan, kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki juga, dan dapat keberlimpahan gitu ya dalam keuangan, dalam cinta gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak teman-teman nih sebetulnya hidupnya udah apa ya, kayak udah enak gitu harusnya ya. Memang aku lihatnya di sini nasibnya bagus gitu. Ada buket ya. Ini tuh rezeki kamu yang ada melekat pada diri kamu gitu ya. Hidup kamu memang akan dapat kelimpahan gitu ya. Konteksnya ini dalam keuangan. Terus juga kelimpahan kasih sayang juga iya. Jadi banyak orang juga yang suka sama kamu ya. Dan aku ngelihatnya gini, aku ngerasa kayak orang-orang yang mengingat kamu, orang-orang yang sudah pergi dari kamu itu juga orang-orang yang sampai dengan detik ini masih menyukai kamu ya. Dan aku ngerasa mereka-mereka itu tidak bisa melupakan kamu karena kebaikan kamu, kelebihan kamu, dan apa yang pernah kamu beri, dan perlakuan yang kamu perlihatkan kepada mereka yang membuat mereka ini kagum dan senang, tertarik sampai detik ini masih menyukai kamu. Buket ya, aku rasa kamu adalah sosok orang yang tambah tua, tambah kaya gitu ya. Yang tambah kesini, tambah hidupnya enak, tambah lancar gitu ya. Tambah banyak diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sederhana, tapi kamu sudah mulai bisa ngerasain tuh ya nikmatnya kesederhanaan itu. Kamu udah mulai bisa apa ya, kayak minum air putih aja kamu udah ngerasa itu nikmat banget ya, karena hati kamu sudah mulai bergembira, banyak ikhlas, karena di sini kamu sudah mulai disadarkan untuk berubah mentalnya, berubah pemikirannya ya, sehingga kamu banyak mensyukuri hal-hal kecil yang membuat kamu akhirnya penuh dengan kelimpahan di sini. Oke, ada lagi. Wow, ya Tuhanku, semoga ya teman-teman semua yang menonton ini bagus banget loh. Kuat kamu orangnya. Ya tambah tua tambah kaya. Ya nanti anak keturunan kamu juga kaya raya semua, kaya semua, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang dapat kesulitan yang benar-benar nggak bisa terobati gitu ya. Ada jalan keluarnya gitu. Jadi kamu dan keturunan kamu semua selamat gitu ya. Tri, orangnya kuat, banyak yang melindungi kamu dari leluhur, dari juga amalan-amalan ataupun kebiasaan yang kamu lakukan ya dalam keseharian ini membuat kamu ini terlindungi. Banyak yang mengagumi kamu ternyata ya. Kamu itu mempesona. Jadi orang lihat kamu tuh emang ya orangnya bagus gitu ya. Mungkin dari kamu belum ngomong aja orang udah kagum gitu ya. Kamu juga termasuk orang yang bisa atau pandai menjaga penampilan, dan aku ngerasa juga kamu ini bisa dibilang mentalnya kuat banget, bener-bener mental baja. Jadi banyak banget orang-orang tua yang senang deketin kamu ya.
Kamu ini mampu memberikan perlindungan kepada orang banyak, kamu mampu menghidupi orang banyak, kamu diberikan kemampuan oleh semesta untuk bisa melindungi orang banyak. Jadi energi kamu nih dalam waktu dekat hal seperti ini akan terasa sama kamu. Bahwa kamu tuh kayak bisa ngasih orang tuh kok gampang banget ya, kayak nggak pernah ada habisnya gitu loh kemampuan kamu untuk bisa memberi. Bahkan mungkin selama ini kamu nggak sadar kamu udah banyak menghidupi mungkin keluarga dari ayah dan ibu kamu, mungkin kakak atau adik kamu ya, atau kalau mungkin kamu nggak punya kakak ya kamu menghidupi adik, tapi bukan berarti sampai tua gitu menghidupi, cuman kamu tuh ternyata selama ini banyak-banyak sekali membantu orang ya. Mau siapa aja itu udah pernah kamu bantu, musuhmu sekalipun sudah pernah kamu bantu ya. Dan hampir keluargamu semua sudah pernah kamu bantu. Dan termasuk sekarang ini kamu akan mendapatkan tugas lagi seperti itu dan kamu akan menikmatinya, dan ini akan kamu rasakan, bahkan nanti anak cucu kamu juga mungkin menjalankan hal yang sama dengan kamu ya. Jadi punya kebiasaan dari kamu dan turun ke anak cucu. Wow, ya kan? Sosok yang independen ya. Walaupun independen tapi Anda feminim ya. Anda punya kasih sayang, ketulusan, kejujuran, cinta kasihmu besar terhadap siapapun. Kamu tidak memperdulikan lagi untuk pujian, tidak memperdulikan lagi tentang cinta ya. Kamu akan dapatkan cinta atau enggak, tapi kamu justru lebih ikhlas memberikan cinta itu kepada orang lain, kepada siapapun yang dekat ataupun juga yang senang ya berjumpa dengan kamu. Kamu udah nggak lihat lagi tuh ya untuk dapat pujian kek ataupun juga nggak dipuji ya. Selagi kamu mendapatkan bimbingan di sini ya, mental kamu untuk bersikap baik pada siapapun. Baik bukan berarti bakal dibodohin, dibegoin, enggak, justru selama ini kamu juga seperti itu sama orang gitu. Justru kamu ingin merubah aja, sedikit mengurangi, mungkin tidak semuanya kamu rubah karena itu adalah kekuatan kamu ya. Tapi mungkin yang tidak baik aja yang bakal menimbulkan karma buruk, yaitu yang kamu hapus, yang mungkin untuk yang galak-galaknya ya kamu kurangin, ataupun juga setidaknya ya udah jangan sampai keluar lagi, karena hal tersebut juga ya yang membuat kamu banyak beban. Sikap kamu yang biasa ceplas-ceplos itu juga menimbulkan perasaan gundah gulana pada diri kamu, karena kamu khawatir ya ucapan kamu itu didengarnya nanti negatif, disebarkannya nanti negatif, membuat kamu jadinya lebih berhati-hati gitu, maksudnya dalam berkata-kata, dalam ceplas-ceplosnya. Emang kamu tuh walaupun orangnya diem, rumahan ya kan, rumahan banget, tapi kamu tuh ceplas-ceplos gitu loh, maksudnya kalau ngomong kalau udah marah apa aja keluar dari mulut kamu. Tapi sekarang tuh lebih kayak ngejaga aja, kalau mau marah ya marah tapi ngomongnya nggak sembarang gitu ya, tepat gitu, omongannya tepat tapi nggak sembarang, karena kamu ngerasain orang-orang yang udah kamu marahin tuh biasanya susah untuk sembuh ataupun juga susah untuk bersemangat, karena kayak sebagian nyawanya tuh kayak kamu ini ya, kayak kamu kurung gitu ya. Akhirnya mereka tuh jadi kayak orang kelihatan murung ya, nggak semangat, hidupnya banyak susah ya. Karena ucapan kamu itu selalu jadi kenyataan. Ya, jadi kamu tuh memandang orang bukan dari penampilan, bukan dari nama gitu, bukan dari kedudukan, tapi kamu melihatnya betul-betul pakai hatimu, pakai matamu untuk melihat hatinya. Ya, dan kamu ngerasain tuh dari hati kamu. Jadi kamu pakai mata itu yang nggak ngelihat dia ini cantik, dia ini ganteng, dia ini kaya, enggak, tapi dari mata kamu terus kamu ngerasain seperti apa dia energinya. Nah, disitulah kamu bisa menggambarkan orang ini akan bagaimana sama kamu seperti apa ke orang itu ya. Jadi ketenangan batin kamu juga kamu peroleh dari cara kamu memandang kehidupan, cara kamu memandang orang lain, sehingga dikit demi sedikit ya energi kamu nih dalam waktu dekat akan berangsur-angsur stabil. Ya, kamu sudah mulai bisa mengendalikan diri kamu. Nah, belajar gitu ya. Energinya nanti emang kayak energi dalam waktu dekat ini. Jadi banyak pembelajaran yang kamu ambil dari perjalanan hidup kamu, dan kamu buka lagi ya, dan kamu mulai memperoleh mungkin pengetahuan
Dan biasanya kamu ini kan ini ya bisa menganalisis energi orang gitu. Terus biasanya kamu langsung menyimpulkan, terus sebutin cirinya, orang tersebut langsung ngena gitu ya. Apa yang kamu pikirkan, terus yang kamu gumamkan di dalam batin tuh nyampe ke dia. Akhirnya ngena ya, ribut lah sama kamu. Nah, karena hal tersebut ya, kamu di sini mulai banyak menganalisa sebelum bertindak ya, yang muncul dari apa yang kamu rasakan, agar kamu nanti tidak salah persepsi lagi seperti di waktu yang sudah lewat. Kamu seperti itu dan kamu nggak mau ya nanti nyesel lagi kayak yang udah-udah. Jadi kalau kamu ngerasain vibrasinya dia sama bareng dia, atau teman kamu yang deket banget sama kamu, atau pasangan kamu, atau siapapun ya yang kamu anggap baik, ternyata dia berkhianat, ternyata dia ada melakukan sebuah kejahatan ke kamu, kamu udah ngerasain. Jadi kamu nggak langsung to the point, kamu bikin status kayak ataupun juga ceplas-ceplos ngomong ke orang, kasih sindiran, kasih ciri-ciri, kamu nggak kayak gitu lagi. Karena semua itu menyebabkan kamu jadi ada penyesalan. Sifat keras kamu, sikap menang kamu membuat kamu jadi orang yang terlihat sombong gitu. Makanya kamu sudah mulai mengurangi dan mengambil pelajaran dari kejadian sehari-hari ataupun yang sudah lewat, kamu buka lagi, dan kali ini aku ngerasa kamu akan lebih kayak lebih tenang. Jadi nanti pada saat waktunya tiba, bom itu muncul karena prediksi kamu dari hati nurani kamu, dari getaran jiwa kamu ngerasain orang itu jahat sama kamu, dan itu muncul ke permukaan, ke buktinya, kenyataannya gitu, kebenaran jadi kebenaran. Kamu nggak bakal tersinggung, kamu nggak bakal marah, kamu nggak akan terbawa-bawa gitu ya. Jadi kamu sudah bisa punya cara untuk tenang, rileks, dan punya pintu keluar dari masalah yang kelak akan datang bersama orang tersebut. Jadi kamu tuh kayak udah wanti-wanti, terus kamu udah punya planning, kalau nanti terjadi kamu bakal begini. Ya, nanti kalau begitu lagi kamu bakal begini. Jadi kamu udah punya planning 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Yang jelas hidup kamu akan lebih selamat karena kamu tidak lagi arogan, tidak lagi ambisi, tidak lagi kamu suka pujian ya, tidak lagi kamu ingin didengar benar ucapannya. Jadi kamu lebih banyak kayak mengevaluasi diri kamu untuk benar-benar kemampuan kamu ini, ataupun ya bisa lebih ini ya, kamu tuh kayak pengennya terlihat nggak punya apa-apa, tapi kamu tuh bener bisa gitu, bener mampu. Jadi kamu nggak mau keluar-keluar lagi lah sekarang gitu. Kamu pengennya nanti to the point aja, kalau misalkan ada orang yang minta bantuan ya kamu bisa bantu gitu. Jadi jangan banyak ngomong. Jadi sekarang kamu tuh udah nggak mau banyak ngomong, pikiran kamu udah ke sana arahnya. Ya udah, kayaknya kayak gitu tuh nggak apa ya, kayak kurang bagus seperti itu ya. Jadi kayak banyak ngomong, apa yang kamu udah bikin orang itu sembuh, terus kamu udah bantu orang begini, kamu pengennya apa namanya, dibuat status nih, punya kamu resonate banget loh Kak, makasih banyak, kamu pasang iklan itu ya. Kamu udah nggak kayak gitu-gitu lagi ya. Kamu yakin kalau itu adalah rezeki kamu ya, akan didatangkan oleh semesta. Kamu ngerasa kalau kamu udah baik, jalan pembacaannya juga udah bagus, dan kamu rasa nggak takut orang lain nggak baca ke kamu rasa seperti itu selama ini, dan sekarang ini kamu akan berubah ya. Dan aku ngerasanya juga mungkin beberapa teman-teman yang punya prediksian tentang pasangannya ataupun juga tentang teman kerjanya, sekarang udah nggak lagi ke sana, walaupun kamu punya intuisi yang kuat banget, astaga ya, punya intuisi yang kuat banget, kamu lebih kayak banyak, oh jadi orang ini kayaknya beneran dia nggak suka sama gue, terus gimana ya nanti ya, jadi kayak gitu guys, kamu tuh kayak mikir, udahlah nanti mungkin gue cuman seujun aja deh gitu kan. Tapi kamu bikin planning apa yang bakal terjadi nanti supaya kamu akan terhindar dari hal yang kamu prediksikan itu atas perasaan ataupun tangkapan rasa kamu terhadap energi teman kamu atau pasangan kamu. Ya, jadi udah sekarang ini energinya dalam waktu dekat teman-teman akan banyak belajar dari keseharian yang pernah dijalani dan sudah terlewati. Belajar dari apa yang sudah terjadi.
dan udah nggak lagi mungkin teman-teman ngelihat apa ya, orang lain tuh dari luarnya, enggak seperti itu. Kamu lebih menggunakan energi kamu untuk lihat seperti apa orang yang saat ini dekat dengan kamu, dan kamu sudah nggak takut lagi dengan masa depan. Kenapa? Karena hari ini kamu selalu melaksanakan dengan baik ya. Jadi setiap harinya kamu jalankan kehidupan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kamu tidak lagi menunda-nunda pekerjaan, tidak lagi kamu mikir besok aja lah nanti kerjainnya, enggak begitu. Tapi apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, kamu kerjakan hari ini, walaupun kamu misalkan hari ini udah selesai, kamu kerjaan besok udah kamu kerjain ya. Tapi yang aku lihat gitu ya, emang lagi semangat-semangatnya sekarang ini. Bener-bener lagi semangat ya, udah nggak kepikiran soal cinta ataupun juga tentang apa ya, kayak lebih mengabaikan gitu ya, bisikan-bisikan perasaan tentang teman gitu ya, pasangan. Jadi kamu tuh kayak konsentrasi ke semangatnya kamu aja. Kamu kepingin hidup kamu tuh lebih baik dari sebelumnya, kamu kepingin besok tuh kamu dapat apa gitu, yang kepingin kamu yang belum kamu raih. Jadi kamu udah fokusin pemikiran kamu ke arah sana. Kamu nggak mau fokusin pikiran kamu kepada hal-hal yang banyak membuat kamu gelisah ya. Jadi kamu sekarang udah menumpahkan semua semangat kamu ya, doa-doa kamu, memvisualisasikan hal-hal yang menyenangkan buat kamu di ke depan nanti. Jadi kamu udah mikir yang enak-enak, terus kamu juga udah nge-skip tentang berita tentang perceraian, perselingkuhan, di-skip semua ya. Terus kamu suka lihatnya yang mungkin afirmasi, tentang spiritual, terus tentang mungkin sesuatu yang membangkitkan energi gitu, atau cinta kasih, ya film-film romen, tapi nggak ada yang judulnya apa ya, akhirnya berpisah, enggak. Kebanyakan kan kamu kalau nonton film India, sesusah apapun nanti hubungannya pasti akan bahagia kan endingnya. Nah, kamu lebih banyak mencari hal-hal yang kayak gitu nantinya, yang menumbuhkan semangat lah, intinya seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat mungkin banyak dari teman-teman itu akan menonton film-film yang apa, yang bawa semangat, yang bikin kamu juga kayak apa ya, kayak termotivasi gitu ya buat melakukan semangat yang sama ya. Mungkin ini aku ngerasa beberapa dari teman-teman atau bahkan udah banyak orang ya sekarang yang sudah mulai terpulihkan batinnya, energinya ya, karena mungkin emang tahun ini adalah tahun ganjil juga ya, 9 ya kalau dihitung dijadikan satu ya. Jadi banyak yang mengakhiri sesuatu yang gelap, banyak yang mengakhiri tentang kesedihan, tentang pengkhianatan, atau tentang apapun lah yang membuat energimu stuck di tempat dan membuat kamu tidak maju ya. Banyak yang sudah meninggalkan. Dan aku rasa ya dalam beberapa hari ke depan energi kamu akan memberikan dampak yang positif buat kamu ke depan lagi, ke terus dan seterusnya sampai kamu mungkin juga menghembuskan napas terakhir ya. Jadi menyisakan banyak kebahagiaan untuk anak dan cucumu kelak nanti ke depan. Swahu, amin. Oke, sebenarnya cuma segitu kartu tapi banyak sekali ya. Segitu kartu banyak sekali. Apalagi sih energi yang bakal tertangkap nih dari energi kamu dalam waktu dekat ini. Waduh ya guys, ada yang suka sama kamu nih. Gimana nih, kamu nggak mikirin cinta, tapi aku rasa di sini ada yang suka sama kamu ya, ada yang mencintai kamu, atau kamu lagi menyukai seseorang nih saat ini ya. Kamu sedang menunggu seseorang itu untuk menyatakan cintanya sama kamu ya, sosok yang kamu idam-idamkan. Nah, energinya seperti itu ya guys ya. Apa kamu sedang menunggu seseorang yang kamu cintai kah, atau memang akan datang sosok yang mencintai kamu untuk mengutarakan isi hatinya? Oke ya.
Lagi sabar nunggu, itu sih yang aku lihat. Kamu lagi sabar nunggu, nunggu seseorang yang kamu tunggu-tunggu, seseorang yang kamu sayang. Nah, tapi beberapa dari teman-teman di sini kayak, udah deh, lepasin aja deh, mungkin itu nggak bakal mungkin jadi kenyataan. Kalau kamu suka terhadap seseorang ya, ini aku sih ngasih saran aja ya. Jangan terlalu berharap, tapi juga kamu pikiran dan afirmasinya tetap dong buat dia gitu. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Bukan ngasih gambaran buat menghalu, tapi kekuatan kamu itu mampu menundukkan sesuatu yang sulit gitu. Jadi sebetulnya kamu mampu atau tidaknya kembali lagi kepada diri kamu, kepada jiwa kamu, kepada pemikiran kamu. Kalau selama ini kamu selalu gagal itu karena mungkin kamu ada denialnya, tapi untuk kali ini coba deh, pasti berhasil. Jangan denial gitu ya. Bener aja udah slow-slow tapi kayak kenceng gitu ya energinya biar ketangkep. Kalau aku sih lihat kamu ya, tuh energinya dalam waktu dekat ini, harapan kamu, impian kamu, cita-cita kamu, ini apa nih? Dalam waktu dekat ini teman-teman udah bikin planning apa ini akan tercapai. Masalah cinta, keuangan, karir ini akan berjalan dengan baik. Semoga ya, dumugi rahayu deh pokoknya semoga teman-teman di sini kita akan memasuki bulan Februari, banyak kebahagiaan, banyak kesenangan buat teman-teman mungkin juga yang lagi nunggu pasangan yang lagi LDR, mungkin dalam waktu dekat ini kalian akan bertemu, teman-teman yang lagi nunggu lamaran pekerjaannya dipanggil, di interview, semoga dalam waktu dekat ini akan ada berita, kabar baik, kabar gembira tentang apa yang kamu sedang tunggu tersebut dan kamu mendapatkan tempat sesuai apa yang kamu tuju ya. Dan beberapa teman-teman mungkin yang sedang dalam keadaan menunggu kehamilan ya, kedatangan seseorang dalam kehidupan keluarga kecilmu, semoga dalam waktu dekat ini kamu dapat kabar ya tentang seorang anak yang bakal ya hamil ya, kamu bakal hamil ya, dan bakal kamu miliki gitu. Dan beberapa dari teman-teman mungkin ada yang sedang bercinta atau berpacaran sudah lama dalam waktu dekat ini, semoga ada informasi ataupun juga ada berita bahagia, kamu dilamar, kamu dalam waktu dekat ini akan menikah ya. Kabar baik yang terbuka di 4 kartu ini ya. Cuman di sini diminta untuk tetap positive thinking, jangan pernah denial dengan apa yang kamu ingin capai ya, agar kamu bisa mendapatkan hal yang kamu impikan tersebut. Jangan denial. Pokoknya kamu harus punya semangat ya, semangat juang yang tinggi dan juga energi kamu itu bisa muncul positif kalau kamu selalu berpikir yang benar-benar baik gitu loh ya, bahwa setiap manusia bakal ngedapetin banyak ujian dan setiap orang tuh beda-beda ujiannya. Kamu percaya itu aja deh ya, nggak bakal terus-terusan dalam keadaan susah, kamu itu pasti ada bahagianya. Dan tahun ini ya, dan nanti nih sebentar lagi energi kamu akan mendapatkan gambaran kebahagiaan itu menjadi nyata, bukan cuman mungkin pikiran doang ataupun apa yang didoakan ya teman-teman semuanya. Jadi bersiap-siap, aku ngerasa kamu memang akan mendapatkannya dan kamu memang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Wih, ya kan? Ya astungkare ya guys ya. Ya kan, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk uang. Ini ada orang nih yang bakal datang nih, mungkin mau bayar hutang ke kamu ya, atau seseorang yang pernah kamu cintai punya hutang nih mau ngasih uang ya, mau mengembalikan uang, atau ya memang kamu bakal dapat warisan dari keluarga kamu, atau kamu mau kebagian kecipratan rezeki dari kakak kamu ataupun adik kamu ya atas keberhasilan ataupun juga naik jabatan ya. Aku ngerasa kamu banyak bersedekah mungkin beberapa hari belakangan ini atau beberapa bulan ini dan bulan-bulan ini atau mungkin tahun-tahun ini ya, tahun-tahun ini dan ke depan nanti kamu tuh kayak banyak nerima karma-karma baik ya. Aku ngerasa di sini akan banyak sih orang-orang yang seneng ya sama kamu, yang seneng sama kamu, yang percaya ucapan kamu, dan perubahan kamu juga terlihat banget positifnya dan membuat orang-orang itu semakin yakin bahwa kamu adalah teman terbaik, pasangan terbaik, dan juga aku ngerasa
kamu adalah sosok yang sulit buat dilupakan, sulit untuk dijatuhkan gitu ya. Dan mereka akan banyak merapat ke kamu untuk berlindung gitu ya, untuk mendapatkan perlindungan. Di sini kamu banyak memberi ya. Kamu sosok yang dermawan. Mungkin kamu boros ya, tapi kamu dermawan, kamu bisa menempatkan lah gitu. Kamu borosnya juga boros bener gitu, boros yang sebenarnya enggak apa namanya, enggak terbuang sia-sia untuk kesenangan semata, tapi ada manfaat dari keborosan kamu, dari pengeluaran yang kamu keluarkan. Dan aku rasa juga keuangan kamu mudah-mudahan ya insya Allah gitu nggak ada kekurangan ke depan nanti ya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman di sini akan dipertemukan dengan sosok yang selama ini mungkin teman-teman sedang tunggu ya. Ini mungkin karena kartu pertamanya aku lihat ada Two of Cups, kemungkinan besar mungkin ya ada orang yang lagi LDR atau ada orang yang bakal ketemuan sama kamu. Nah, ada juga mungkin orang baru yang akan menyatakan cinta sama kamu ya. Ternyata orang tersebut adalah dari circle deket-deket kamu ya, gak jauh-jauh, ataupun dari kegiatan amal, ataupun dari kebiasaan kamu, ataupun dari tempat kamu bekerja ya. Ada sosok yang mulai mendekat dan dia akan memberanikan diri untuk menyatakan cinta. Atau beberapa dari teman-teman di sini ya, menunggu sosok yang dicintainya ini akan datang apa enggak. Kemungkinan besar beberapa dari teman-teman juga mungkin akan kembali ngejalin hubungan dengan orang tersebut, tetapi banyaknya dari teman-teman ini kedapatan dengan rejeki yang datang. Kemungkinan besar ya ada pekerjaan baru ataupun juga dilancarkan urusan kerejekiannya di tahun ini ya. Dan ada Three of Cups, kamu tuh bakal pergi ke suatu tempat yang akan membuat kamu gembira. Aku ngerasa sih ini tentang perasaan ya, bakal ketemu deh sama orang yang kamu sedang tunggu-tunggu, yang sudah kamu impikan nih, kamu bakalan jumpa sama dia. Ataupun juga kamu cuman ngarepin komunikasi nih kesampean ya. Three of Cups, apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan, apa yang kamu harapkan akan kamu dapatkan, apa yang kamu doakan akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Energi ini untuk akhir bulan ini sampai Februari dan semoga seterusnya. Jadi jangan sampai meredup energi desannya, artinya ada semangat dan keyakinan di dalam batin kamu bahwa kamu mampu bertahan dalam setiap kondisi, dan hal tersebut akan membawa kamu kepada sebuah perubahan menuju kesuksesan ya. Oke teman-teman, kita lihat untuk zodiaknya. Ini aku rasa sih all zodiak ya, karena ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Leo, Virgo ya. Ini adalah orang-orang yang sudah akan mendapatkan rezeki dalam waktu dekat. Amin. Kita ambil dulu. Aduh, sebel deh sama ayam-ayam aku ini. Taurus. Tambahannya guys. Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Pisces. Lanjut, ada Aquarius, Aries, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada Pisces lagi. Wow, kayaknya emang lagi gede banget rezekinya Pisces nih, lagi kenceng banget. Semoga teman-teman apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tercapai ya. Segala sesuatunya memang harus dimulai dari diri sendiri, perubahan tersebut ya. Dimulai dari mental kita dan keyakinan kita terhadap doa kita, itu akan berubah
perjalanan kita menuju kebahagiaan. Aku nggak mau menggurui. Aku rasa kayak ngebacain hal-hal kebaikan itu seperti menggurui ya. Aku nggak mau seperti itu, tapi yang jelas kamu akan semakin terlihat bersinar ya, akan semakin bersemangat, akan semakin bersinergis dengan segala sesuatu yang kamu idam-idamkan, dan kamu akan seperti kayak udah nggak bakalan denial lagi gitu ya, nggak mungkin nih nggak dapet nih. Tapi kamu kayak ngerasain sih kalau sesuatu ini bisa apa enggak kamu dapetin. Jadi kamu juga punya kekuatan tersebut yang membuat kamu juga nggak membebani hati kamu untuk memikirkan sesuatu yang sulit tersebut. Tapi secara energi, kalau kamu nangkepnya itu bisa ya, kamu bisa. Jadi kebanyakan dari teman-teman ini akan pakai energinya untuk menilai sejauh mana kamu bisa ngedapetin. Jadi kalau misalkan kamu pengen punya mobil Ferrari, kamu dari batin aja energinya udah tuh nggak mungkin. Udah kamu nggak bakalan mikirin tuh untuk ngedapetin si Ferrarinya ya kan. Tapi kalau kamu bisa, mungkin kamu mau beli motor Kijang Kapsul nih. Jadi itu yang kamu doain karena kamu pikiran kamu mampu ke sana ya. Ya seperti itu, coba dicobalah yang mustahil ya. Kita kan nggak tahu, rezeki ini kan tidak terduga, bahkan juga energi itu kan tidak terbatas ya, betapa besarnya gitu ya. Itu tergantung kemauan kita untuk yakin, tergantung untuk kita percaya dengan usaha yang bisa kita lakukan. Tapi kalau selama ini kita boros, selama ini kita sudah banyak menghabiskan uang untuk kesenangan, nah dari dirinya kita dulu yang dirubah ya. Kalau kita sudah bisa merubah mental kita, cara kita dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan. Makanya di situ ada The Beer ya. Aku rasa memang dari perubahan mental, perubahan sikap, perubahan pandangan, dan juga keyakinan teman-teman itu akan mampu membantu untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Dan aku punya informasi buat teman-teman yang lagi nunggu seseorang yang tidak berkomunikasi dalam waktu dekat, mungkin beberapa minggu ke depan ini atau beberapa hari ke depan ini ya. Kalau kamu nggak ngeblok, dia akan ngehubungin kamu. Tapi kalau dia yang ngeblok, semoga dia bisa buka blokannya ya, karena ini ada energi dimana kayak dia masih sayang sama kamu. Dan ada orang baru juga yang masuk, ini mungkin teman kerja atau teman circle kamu atau pernah kamu kenal sebelumnya ya. Ini kalian bakal kembali lagi berkomunikasi, entah ini orang dari media sosial ataupun juga dikenalkan oleh keluarga atau teman. Nanti kamu sama dia bakal berkomunikasi kembali ya. Sesuatu apa yang sulit buat kamu mulai di apa namanya dirangkum lagi cara untuk mendapatkannya. Semoga apa yang teman-teman ingin dapatkan itu akan teman-teman bisa capai. Mungkin jangan terlalu lama ya, tahun ini harus bisa punya semua, punya rumah, punya mobil ya. Suahe ya, kita nggak ada yang tahu loh, karena kita di sini yakin sama Tuhan kita, yakin sama diri kita. Yang jelas untuk ngedapetin semua itu harus berubah dulu dari diri sendiri ya. Dan energi kamu dalam waktu dekat adalah energi ingin merubah diri kamu dulu, mental kamu dulu, baru nanti semuanya ini bisa kamu ambil. Oke guys, ini adalah waktunya ya. Mungkin bulan Januari adalah bulan yang masih ya ada energi tahun 2024. Jadi banyak teman-teman yang kepending, banyak teman-teman yang belum bisa lolos dari kesusahan hati, kesusahan rezeki ya. Tetapi nanti bulan Februari teman-teman udah mulai start ya untuk bisa gempur. Kita udah Imlek kan, gongsi pacai ya buat yang merayakannya. Ayo selamat kaya raya, semoga kaya raya, semoga sukses. Dan terima kasih banyak teman-teman. Dan ini inisial orang yang bakal datang ke kamu.
Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Gongsi pacai, kaya raya, keberlimpahan, dan sukses buat teman-teman. Amin. Bye-bye.